Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Asri di mata pelajaran lintas minat ekonomi. Jadi, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Ini merupakan bab terakhir pada semester ganjil ini di tahun pelajaran 2020-2021. Silakan menonton. Yang pertama, kita akan membahas tentang terbentuknya harga pasar. Di sini, terbentuknya harga pasar itu kita akan belajar yang pertama ada permintaan atau demand. Jadi, bahasa Inggrisnya adalah demand. Lalu yang kedua ada penawaran yang bahasa Inggrisnya supply, dan yang ketiga ada harga keseimbangan atau equilibrium, dan yang terakhir kita akan belajar tentang elastisitas. Terbentuknya harga pasar. Jadi, harga pasar itu sendiri adalah harga ekonomi dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran. Nah, harga pasar itu terbentuk karena adanya kekuatan permintaan yang tadi demand dan penawaran supply. Permintaan dan penawaran akan berada pada keseimbangan pada harga pasar bila jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi, kesimpulannya, harga pasar itu dapat terbentuk jika terjadi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta adanya kesepakatan harga ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Lalu ada permintaan. Nah, tadi permintaan bahasa Inggrisnya adalah demand. Lambangnya nanti D. Jadi, yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang atau jasa, pendapatan, intensitas kebutuhan, selera, jumlah penduduk, perkiraan terhadap harga dan pendapatan pada masa yang akan datang. Terus ada harga barang substitusi dan komplementer dan promosi atau pemasaran. Nah, kedua, di sini ada hukum permintaan. Jadi, hukum permintaannya ini semakin turunnya tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Dan sebaliknya, jika semakin naik tingkat harganya, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Jadi, hukum permintaan ini seperti hukum terbalik. Nah, jadi jika harganya turun, maka barang yang diminta dia akan semakin naik, akan semakin banyak. Tapi kalau misalnya harga barangnya naik, maka barang yang diminta maka semakin rendah, semakin turun atau semakin sedikit. Contohnya, misalnya harga bawang. Harga bawang merah yang terjadi di pasaran yang awalnya 45.000 1 kilo. Contoh, itu yang beli bisa dalam sehari yang beli bisa sampai 1.000 ton. Tapi jika harganya naik misalnya 60.000 harga 1 kilo bawang, maka pasti yang meminta juga akan semakin berkurang. Kenapa? Karena harganya mahal. Jadi yang awalnya 1.000 mungkin jadi 800 ton seperti itu. Itu untuk hukum permintaan. Jadi hukumnya berbanding terbalik. Lalu di sini ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu sama dengan Q artinya quantity, Q sama dengan A min B kali P. Atau P itu sendiri adalah price atau harga sama dengan A min B kali Q. Jadi sama fungsi permintaannya mau Q atau mau P, dia lambang di tengahnya adalah negatif atau minus. Nah, mencarinya itu ada rumusnya, mencari rumus fungsi ini. Pertama, kita harus tahu dulu P1 dan P2. P1 adalah harga awal, P2 itu adalah harga ketika mengalami kenaikan. Lalu atau mengalami penurunan. Lalu lalu kita juga harus tahu ada kuantiti 1 dan ada kuantiti 2. Kuantiti 1 adalah jumlah barang yang awal atau jumlah barang yang pertama kali. Nah, Q2 adalah jumlah barang yang mengalami perubahan, bisa mengalami kenaikan atau mengalami penurunan tergantung dari harga barang itu sendiri. Jadi, rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1 seperti itu, dan ini kurva permintaannya. Jadi bisa dipahamin ya nak ya.
Dan jadi kesimpulannya adalah permintaan itu adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Selanjutnya ada penawaran. Nah, penawaran itu sendiri, penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat dan waktu tertentu. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama ada harga barang, teknologi, jumlah penjual, biaya produksi, harapan di masa depan, harga barang pengganti, faktor alam, kebijakan pemerintah, serta pajak. Lalu hukum penawarannya, kalau tadi kan hukum permintaannya adalah berbanding terbalik. Nah, kalau hukum penawaran ini berbanding lurus. Jadi, semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Serta sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu. Untuk fungsi penawarannya, ini Q sama dengan A plus B kali P atau P sama dengan A plus B kali Q. Tadi Q itu adalah quantity, P itu artinya price atau harga. Nah, kalau tadi fungsi permintaan untuk tanda angkanya ini yang di tengah. Kalau tadi fungsi permintaan adalah negatif atau minus. Nah, di sini kalau fungsi penawarannya adalah plus. Kenapa? Karena dia berbanding lurus sama-sama. Jadi, kalau harganya naik, maka barang yang ditawarkan pun juga semakin banyak. Tapi kalau harganya turun, maka yang ditawarkan pun juga semakin sedikit. Jadi berbanding lurus. Jadi lambangnya, tanda matematikanya ini jadi plus rumusnya gitu. Untuk mencarinya sama seperti yang di fungsi permintaan, cari fungsi penawarannya kurang lebih sama. Cuman bedanya nanti kalau misalnya angka dan angka harga dengan angka barang, jumlah barangnya. Hanya ya paling perbedaannya di situ, tapi untuk rumusnya sama untuk mencarinya. Dan ini kurva penawarannya bisa ditonton ya, bisa dilihat di video Ibu sini. Lalu selanjutnya ada harga keseimbangan atau equilibrium. Jadi harga keseimbangan atau equilibrium itu adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang. Jadi harga keseimbangan itu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, rumusnya atau syarat keseimbangan pasar jika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi QD sama dengan QS ini adalah rumus yang dari tadi, yang fungsi dari yang di sebelumnya, ada fungsi permintaan sama fungsi penawaran. QD itu untuk fungsi permintaan, QS untuk fungsi penawaran. PD pun juga sama, itu untuk fungsi permintaan, dan sama dengan PS itu adalah fungsi penawaran. Nah, di sini ada keterangannya ya, yang di bawah. Lalu ini juga ada kurvanya. Selanjutnya ada elastisitas. Di sini pengertian elastisitas itu sendiri dapat diartikan sebagai tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain. Jadi elastisitas itu adalah perubahan dari kuantitas barang serta perubahan dari harga itu sendiri. Jadi di sini rumusnya adalah rumus permintaan, elastisitas permintaan dengan rumus elastisitas penawaran itu sama ya ya. Bisa diperhatikan di video Ibu ini. Jadi ED itu adalah elastisitas permintaan karena D demand. Jadi ED sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, itu keterangannya ada di situ. Nah, untuk rumus penawaran juga sama, ES elastisitas supply atau elastisitas penawaran sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q. Di sini ada macam-macam elastisitas. Nah, untuk macam-macam elastisitas itu sama. Nah, untuk elastisitas permintaan dan untuk elastisitas penawaran itu sama. Jadi yang pertama ada
macam elastisnya itu adalah jenis elastisnya itu adalah permintaan elastis atau penawaran elastis jika E-nya itu lebih dari 1. Lalu yang kedua ada inelastis. Inelastis itu jika kurang dari 1 elastisnya. Lalu ada uniter atau normal. Berarti elastisitasnya sama dengan 1. Lalu yang keempat ada elastis sempurna. Elastisnya sama dengan tidak terhingga. Lalu yang terakhir ada inelastis sempurna. Elastisitasnya sama dengan 0. Selanjutnya ada pasar. Pasar itu di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian pasar, lalu ada fungsi pasar, peranan pasar, serta macam-macam pasar. Pasar itu sendiri adalah pasar atau market merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi lainnya. Itu untuk pengertian pasar, jadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Lalu fungsi pasar itu sendiri yang pertama ada pembentukan nilai harga, pendistribusian, serta promosi atau pemasaran. Di sini ada peranan pasar. Peranan pasar ini dibagi menjadi 4. Ada peranan pasar untuk produsen, ada peranan pasar untuk konsumen, ada peranan pasar untuk sumber daya manusia, dan ada peranan pasar untuk pembangunan. Jadi, kalau yang pertama ada peranan pasar untuk produsen, itu sebagai tempat untuk memperkenalkan barang atau mempromosikan suatu barang, sebagai tempat menjual hasil produksi, lalu sebagai tempat untuk memperoleh bahan produksi atau faktor produksi. Itu sebagai peranan pasar sebagai produsen. Nah, yang kedua ada peranan pasar untuk konsumen. Peranan pasar untuk konsumen yang pertama untuk memudahkan konsumen mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada peranan pasar untuk sumber daya manusia. Jadi peranannya apa? Yang pertama ada membantu mengurangi pengangguran, lalu memanfaatkan sumber daya manusia serta membuka lapangan kerja. Nah, yang terakhir, yang keempat, peranan pasar untuk pembangunan. Jadi, untuk peranannya ini adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung. Nah, yang terakhir ini ada macam-macam pasar. Jadi macam-macam pasar di sini ada dibagi beberapa menjadi 6. Yang pertama ada jenis pasar menurut waktunya, terus yang kedua ada jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Ketiga ada pasar menurut jumlah barang yang diperdagangkan, lalu ada pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Kelima ada pasar menurut strukturnya, dan yang terakhir ada menurut tersedia atau tidaknya barang yang diperdagangkan. Nah, yang jenis pasar menurut waktunya itu dibagi lagi jadi 4. Yang pertama ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Nah, yang ini ada jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Ini cuma dibagi menjadi 2. Nah, ada pasar barang konsumsi dan ada pasar faktor produksi. Selanjutnya ada pasar menurut jumlah barang yang diperdagangkan. Ini dibagi juga jadi 2. Ada pasar homogen dan ada pasar heterogen. Jadi kalau pasar homogen itu yang menjual satu barang aja. Kalau pasar heterogen itu berbagai macam barang gitu. Nah, ini pasar menurut luasnya kegiatan distribusi. Yang pertama ada pasar setempat, terus yang kedua ada pasar daerah, lalu yang ketiga ada pasar nasional, dan yang terakhir ada pasar internasional. Terus selanjutnya ini ada pasar menurut strukturnya. Pasar menurut strukturnya dibagi menjadi 2. Ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di sini pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi menjadi berbagai macam pasar. Yang pertama ada pasar monopoli, lalu kedua ada pasar oligopoli, lalu yang ketiga ada pasar persaingan monopolistik, lalu ada pasar monopsoni, dan yang
terakhir ada pasar oligopsoni. Nah, yang terakhir ini ada menurut tersedia atau tidaknya barang yang diperdagangkan. Ini dibagi menjadi 4 pasar. Yang pertama ada pasar konkret, ada pasar abstrak, lalu ada pasar input, dan yang terakhir ada pasar barang. Terima kasih bagi anak-anak ibu yang sudah menonton video ibu hingga akhir dan memperhatikan penjelasan video ibu. Nah, di sini ibu minta jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa hubungi ibu melalui WA atau komentar pribadi di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas yang diberikan, jadi ibu harap untuk menonton videonya hingga akhir dan dipahami dengan baik ya nak. Terima kasih atas yang sudah meluangkan waktunya dan terima kasih juga yang sudah menonton hingga akhir. Ibu tutup ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.